Indonesia kembali dihebohkan dengan sosok yang mengaku sebagai ratu seluruh dunia dan pewaris berlian 57 kg dari John F. Kennedy. Ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya ada Sunda Empire dengan sosok Rangga Sasana yang mengklaim memiliki kekuasaan atas dunia. Ada juga Keraton Agung Sejagat yang mendadak muncul dengan klaim bahwa mereka adalah pewaris sah tatanan dunia. Pertanyaannya, kenapa fenomena seperti ini terus berulang? Apa yang membuat seseorang atau kelompok percaya diri mengklaim hal-hal luar biasa seperti ini? Apa yang menyebabkan sebagian masyarakat begitu mudah terpengaruh? Kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Fenomena ini sering muncul dengan pola yang hampir serupa. Ada sosok pemimpin dengan klaim besar, ada narasi sejarah yang dimodifikasi, dan ada pengikut yang percaya. Apakah ini sekedar fenomena psikologis? Ataukah ada faktor sejarah, ekonomi, sosial, dan budaya yang turut membentuknya? Pertama, faktor psikologis, yaitu delusi kekuasaan dan sugesti sosial. Secara psikologis, individu yang mengaku sebagai pemimpin dunia ini bisa mengalami apa yang disebut sebagai delusi kebesaran atau grandiose delusion. Menurut pakar psikologi, ini adalah gangguan kepercayaan di mana seseorang merasa dirinya memiliki peran besar di dunia, meskipun tidak ada bukti nyata. Di sisi lain, fenomena ini juga dipengaruhi oleh sugesti sosial. Orang-orang yang menjadi pengikut cenderung memiliki kebutuhan psikologis akan kepastian dan kepemimpinan, sehingga mereka mudah percaya pada sosok yang menawarkan narasi besar dan memberikan harapan. Kedua, faktor sejarah, adanya trauma kolonial dan feodalisme. Dari sisi sejarah, Indonesia memiliki jejak pandang feodalisme yang masih berpengaruh hingga kini. Sejak zaman kerajaan hingga kolonialisme, masyarakat terbiasa dengan struktur hierarkis dan figur sentral yang dianggap memiliki kekuatan lebih. Ini bisa menjelaskan mengapa sebagian masyarakat mudah menerima klaim kepemimpinan tanpa banyak bertanya. Ketiga, faktor sosial dan budaya, adanya krisis identitas dan mitos yang lestari. Di Indonesia, banyak masyarakat yang masih memiliki kecenderungan mempercayai mitos dan legenda yang bercampur dengan sejarah. Klaim seperti pewaris kerajaan dunia atau penjaga perdamaian global seringkali dikaitkan dengan kebanggaan masa lalu yang sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah. Selain itu, ada juga aspek krisis identitas. Ketika seseorang merasa kurang mendapatkan pengakuan dalam kehidupan nyata, mereka mencari validasi melalui narasi alternatif yang menjadikan mereka istimewa di mata orang lain. Keempat, faktor teknologi dan media sosial. Di era digital, fenomena ini semakin mudah menyebar karena media sosial. Dengan algoritma yang mendukung konten sensasional, klaim seperti ini cepat viral dan mendapatkan perhatian luas. Para pemimpin kultus modern menggunakan platform ini untuk merekrut pengikut dan menyebarkan keyakinan mereka. Kelima, faktor ekonomi dan politik. Tidak bisa diabaikan ada faktor ekonomi di balik fenomena ini. Banyak dari kelompok-kelompok ini mendapatkan donasi atau iuran dari para pengikutnya. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi bentuk eksploitasi ekonomi dengan menjual harapan palsu. Di sisi politik, keberadaan kelompok semacam ini juga bisa menjadi alat untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih penting. Dalam beberapa kasus, gerakan semacam ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Nah, sebenarnya trik-trik untuk menganalisis hal-hal seperti ini sudah saya jelaskan di ebook Master of Influence, di mana di sana lengkap ya, mulai dari trik-trik psikologi, manipulasi, hingga bagaimana caranya mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, kalau hal-hal seperti ini dibiarkan, fenomena ini bisa semakin berkembang dan menciptakan masalah sosial yang lebih besar. Masyarakat bisa semakin terpecah antara yang percaya dan yang skeptis. Banyak orang yang tertipu secara finansial karena terlibat dalam kelompok semacam ini. Hoax dan informasi palsu semakin menyebar tanpa kontrol. Lalu solusinya apa? 1. Pendidikan dan literasi kritis. Masyarakat perlu diajarkan berpikir kritis sejak dini agar tidak mudah tertipu klaim-klaim tidak masuk akal. Kedua, penegakan hukum yang tegas. Jika ada unsur penipuan atau eksploitasi, pihak berwenang harus bertindak agar tidak semakin banyak korban. Ketiga, regulasi media sosial. Platform digital harus lebih aktif dalam membatasi penyebaran hoax dan klaim-klaim yang tidak berdasar. Keempat, meningkatkan kesadaran sejarah. Masyarakat harus lebih memahami sejarah dengan data dan fakta yang akurat, bukan hanya berdasarkan mitos atau cerita turun-temurun. Nah, kesimpulannya, fenomena ini bukan sekedar guyonan atau hiburan semata ya. Ada faktor psikologis, sejarah, sosial, hingga ekonomi yang mempengaruhinya. Jika kita tidak mulai membangun kesadaran kritis, kejadian seperti ini akan terus terulang di masa depan. Jadi apakah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Atau mulai mengambil langkah agar masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi fenomena seperti ini?
Bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.